Cina dipandang oleh negara-negara lain sebagai pesaing terbesar Amerika Serikat, terutama dalam hal kekuatan militer, karena kemajuan teknologi pertahanannya yang mengesankan. Kekuatan rudal Cina kini menjadi salah satu ancaman paling serius, dengan kemampuan menghancurkan seluruh komando Indo-Pasifik Amerika hanya dalam 7 menit. Hal ini menyoroti pertumbuhan pesat kekuatan militer Cina. Presiden Xi Jinping telah menginstruksikan militer untuk mempersiapkan segala tindakan yang diperlukan paling lambat tahun 2027, karena ketegangan dunia dan dinamika kekuatan berubah. Ini adalah waktu yang krusial, karena Cina berupaya untuk secara langsung menantang pengaruh Amerika di kawasan Indo-Pasifik. Bangkitnya kekuatan rudal Cina memberi dunia sekilas gambaran tentang kemampuan militer yang akan mengubah hasil konflik hanya dalam hitungan menit. Dalam video hari ini, kita akan melihat kekuatan dan kemampuan rudal Cina dan membahas dampaknya terhadap stabilitas dunia. Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sekarang, mari kita masuk ke topik hari ini. Pada tanggal 31 Desember 2015, Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) membuat perubahan penting dengan mengganti nama pasukan artileri kedua PLA menjadi pasukan roket PLA. Perubahan ini lebih dari sekedar nama baru. Ini merupakan perubahan besar dalam organisasi militer Tiongkok yang mengangkat pasukan roket ke peran penting dalam pertahanan strategis negara tersebut. Fokus pada pasukan rudal menyoroti pentingnya pasukan ini dalam keamanan nasional dan strategi pertahanan. Perubahan ini juga menunjukkan pengaruh Tiongkok yang semakin besar secara internasional, terutama di tengah meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan dan Taiwan. Sejak Xi Jinping berkuasa pada tahun 2012, pasukan roket telah menjadi bagian penting dari pertahanan militer Tiongkok, yang didukung kuat oleh Partai Komunis. Upaya Xi Jinping untuk meningkatkan kedudukan dunia terbukti dalam pengembangan dan kemampuan rudalnya. Pasukan roket PLA kini memiliki rudal konvensional dan nuklir, yang menjadikannya unit penyerangan dan pertahanan yang kuat. Tiongkok sering mengadakan parade militer besar untuk memamerkan rudal-rudal modernnya, yang menyoroti meningkatnya kekuatan PLA di bawah Xi Jinping. Strategi untuk meningkatkan kemampuan rudal ini menunjukkan bagaimana Beijing memandang ancaman keamanan, khususnya di Laut Cina Selatan dan Taiwan. Parade militer 2015 di Beijing sangat penting, yang memungkinkan pasukan roket untuk memamerkan senjata-senjata canggihnya. Acara ini juga memperkenalkan DF-26, tambahan penting bagi persenjataan rudal Tiongkok. DF-26 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan hingga 4.000 km, yang memungkinkan serangan terhadap target seperti Guam, pangkalan militer Amerika yang penting di Pasifik. Parade militer dan pertunjukan senjata ini mencerminkan ambisi Tiongkok untuk menegaskan kendali atas wilayah-wilayah utama, khususnya di Laut Cina Selatan, tempat aktivitas militer meningkat, terutama di dekat Taiwan. Tiongkok meningkatkan pengaruhnya di wilayah sengketa seperti Laut Cina Timur, tempat Jepang juga terlibat. Selama 10 tahun terakhir, persediaan rudal Tiongkok telah tumbuh secara drastis, dan kekuatan militernya telah meningkat. Namun, masih ada keraguan tentang seberapa andal dan efektif senjata-senjata ini dalam pertempuran sesungguhnya. Meskipun Tiongkok belum pernah bertempur dalam perang modern besar manapun, rudal seperti DF-21D dan DF-26 berfungsi sebagai aset strategis yang meningkatkan posisi internasional Tiongkok, dan menandakan komitmennya untuk melindungi kepentingannya sejak invasi Vietnam tahun 1979. Namun, masih ada kekhawatiran tentang seberapa baik sistem rudal Tentara Pembebasan Rakyat dapat menahan ancaman seperti peperangan elektronik dan serangan terhadap pangkalan militer dan pusat komando. Pertanyaan kuncinya adalah apakah rudal balistik anti-kapal Tiongkok akan secara akurat menargetkan kapal-kapal yang bergerak jauh dari pantai.
Perkembangan terkini telah memicu kekhawatiran bagi Amerika Serikat dan sekutunya, saat mereka mencari cara untuk mengatasi kekuatan militer Tiongkok yang terus meluas. Tiongkok memiliki sejarah menembakkan rudal ke Laut Cina Selatan, yang menunjukkan keinginannya untuk menguasai wilayah tersebut. Baru-baru ini, Cina menambahkan rudal nuklir ke kapal selamnya menjadi ancaman besar bagi Amerika, karena kapal selam ini dapat melancarkan serangan jarak jauh yang mampu menargetkan daratan Amerika. Situasi ini telah menyebabkan sekutu Amerika memikirkan kembali rencana keamanan mereka, mengingat pertumbuhan militer Tiongkok. Sebuah laporan menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki 6 kapal selam yang dilengkapi dengan rudal balistik jarak jauh yang melakukan patroli dari Pulau Hainan ke Laut Cina Selatan. Kehadiran terus-menerus kapal selam nuklir Cina di kawasan tersebut tidak hanya menunjukkan kekuatan militer, tetapi juga menimbulkan kesulitan serius bagi Amerika dan sekutunya, mengakibatkan mereka harus meningkatkan pengawasan dan membuat tindakan balasan untuk menjaga keamanan regional. Faktor utama yang meningkatkan kemampuan ini adalah integrasi rudal JL-3 generasi ketiga ke dalam kapal selamnya. Rudal ini memiliki jangkauan lebih dari 10.000 km dan dapat membawa beberapa hulu ledak nuklir. Kemajuan ini memungkinkan Tiongkok untuk menargetkan daratan Amerika secara langsung dari perairan pesisirnya, sebuah kemampuan yang sebelumnya tidak terdapat di armada kapal selamnya. Laporan sebelumnya mengindikasikan bahwa JL-3 hanya akan digunakan pada kapal selam nuklir generasi berikutnya tipe 096, tetapi informasi baru menunjukkan bahwa kapal selam Tiongkok yang ada akan segera dilengkapi dengan rudal ini. Kapal selam baru ini akan menjadi ancaman besar bagi Amerika, menciptakan kesulitan bagi Amerika dalam berurusan dengan Tiongkok dan Rusia. Kemajuan Tiongkok dalam teknologi kapal selam telah diantisipasi karena negara tersebut bertujuan untuk melindungi jalur maritim utamanya dan memperluas pengaruhnya. Saat ini, kapal selam Tiongkok yang lebih tua kurang siluman dibandingkan dengan model-model canggih seperti tipe 096 yang diharapkan akan menggantikannya selama dekade berikutnya. Meningkatnya kehadiran kapal selam Tiongkok dan Amerika di Laut Cina Selatan menimbulkan kekhawatiran tentang potensi konflik, terutama karena kemampuan militer Tiongkok semakin berkembang. Keputusan Cina untuk mempertahankan setidaknya 1 kapal selam rudal balistik nuklir di wilayah tersebut merupakan kemajuan besar dalam pertahanannya. Kapal selam generasi baru yang dilengkapi dengan rudal JL-3 telah melakukan patroli yang hampir konstan, sehingga menunjukkan kehadiran Cina yang kuat di wilayah tersebut. Hal ini tidak hanya mencerminkan ambisi Cina untuk meningkatkan pengaruhnya di laut, tetapi juga menunjukkan peningkatan pesat dalam kemampuan tempur bawah laut, terutama mengingat meningkatnya persaingan dengan Amerika. Perkembangan ini tidak hanya meningkatkan posisi Tiongkok sebagai negara berkekuatan nuklir, tetapi juga memainkan peran kunci dalam upayanya untuk melindungi kepentingan nasional di wilayah yang disengketakan, khususnya Laut Cina Selatan. Wilayah ini memiliki kepentingan geopolitik yang besar. Jadi, apa pendapat Anda tentang kekuatan militer Tiongkok ini? Jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Agar tidak ketinggalan video terbaru kami di masa mendatang, pastikan Anda berlangganan channel kami dan mengaktifkan notifikasi.